Jarum jam di dinding ruang tengah menunjukkan pukul 11 malam. Suara rintik hujan yang tipis di luar jendela memberikan harmoni yang biasanya menenangkan jiwaku. Aku, Widi, sedang duduk di sofa ruang tamu yang empuk, sambil menyesap teh hangat yang sudah mulai mendingin. Di sampingku, Farrell suamiku yang tampan dan terlihat sangat lelah sudah terlelap dengan posisi duduk bersandar. Pastikan kalian sudah menekan tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasinya. Kepalanya terkulai ke samping, napasnya teratur, menunjukkan betapa berat beban pekerjaan yang ia pikul hari ini sebagai seorang manajer proyek. Di pangkuannya, sebuah laptop masih dalam keadaan menyala, memancarkan cahaya biru yang menerangi wajahnya yang tenang. Aku tersenyum tipis, merasa kasihan melihatnya bekerja sampai ketiduran seperti itu. Farrell adalah tipe suami idaman bagi banyak orang. Dia tidak pernah kasar, selalu memberikan nafkah yang lebih dari cukup, dan selalu ingat hari ulang tahun pernikahan kami. Mas Farrell, pindah ke kamar yuk, bisikku lembut sambil mengelus bahunya. Ia hanya melenguh kecil, tidak benar-benar bangun. Aku berniat menutup laptopnya agar baterainya tidak habis. Namun, saat tanganku menyentuh touchpad, mataku tertuju pada sebuah jendela penjelajah file yang masih terbuka. Sepertinya, ia sedang merapikan data pekerjaan sebelum jatuh tertidur. Aku melihat deretan folder dengan nama-nama proyek konstruksi yang biasa ia tangani. Namun, ada satu folder di pojok paling bawah yang menarik perhatianku. Namanya sangat tidak biasa untuk ukuran seorang pria kaku seperti Farrell. Arsip kenangan masa depan. Awalnya, aku berpikir itu adalah kejutan untuk ulang tahunku yang ke-30. Bulan depan, mungkin dia menyimpan foto-foto lama kami, atau rencana renovasi rumah impian kami yang sering kami diskusikan. Dengan rasa penasaran yang menggelitik, namun tetap berusaha tidak berpikir negatif, aku mengklik folder tersebut. Folder itu tidak dikunci, seolah Farrell merasa tidak akan ada yang pernah menyentuh laptop pribadinya ini. Di dalamnya terdapat beberapa subfolder yang disusun rapi berdasarkan tahun 2022, 2023, dan ke 2024. Jantungku mulai berdegup sedikit lebih kencang tanpa alasan yang jelas. Aku mengklik folder 2022. Hal pertama yang muncul di layar adalah sebuah foto yang membuat duniaku seolah berhenti berputar seketika. Itu adalah foto Farrell, suamiku, mengenakan jas putih bersih dengan rangkaian bunga melati yang melingkar di lehernya. Ia sedang menjabat tangan seorang pria tua di sebuah ruangan yang didekorasi sederhana namun hikmat. Di sampingnya duduk seorang wanita cantik dengan kebaya putih senada, tersenyum malu-malu ke arah kamera. Ini apa? Gumamku lirih. Suaraku tercekat di tenggorokan. Aku merasa ada sesuatu yang menghantam dadaku dengan sangat keras hingga aku sulit bernapas. Aku mengklik foto selanjutnya. Foto mereka sedang pamer buku nikah. Lalu foto mereka berdua sedang memotong tumpeng. Tanggal digital pada foto itu menunjukkan 3 tahun yang lalu. 3 tahun yang lalu adalah saat di mana aku sedang dirawat di rumah sakit karena keguguran pertamaku. Dan Farrell bilang dia harus pergi keluar kota untuk urusan mendesak yang tidak bisa ditinggalkan. Tanganku gemetar hebat saat aku mengarahkan kursor ke folder tahun ke-2023. Di sana, isinya lebih menyakitkan lagi. Foto-foto wanita itu dengan perut yang membuncit, dan Farrell yang memeluknya dari belakang dengan wajah yang begitu bahagia, wajah yang jarang aku lihat di rumah belakangan ini. Ada juga foto-foto di sebuah rumah yang sangat asing bagiku. Rumah dengan cat warna krem dan taman bunga matahari di depannya. Itu bukan rumah kami. Itu adalah rumah lain, kehidupan lain. Aku menoleh ke arah Farrell yang masih tertidur pulas. Wajah yang biasanya tampak teduh itu sekarang terlihat seperti topeng yang mengerikan bagiku. Bagaimana mungkin
Pria yang setiap pagi memakan sarapan buatanku, yang setiap minggu menemaniku ke dokter kandungan, bisa menyembunyikan rahasia sebesar ini. Selama 3 tahun ini, dia membagi tubuhnya, waktunya, dan mungkin seluruh jiwanya tanpa kusadari sedikit pun. Aku kembali menatap layar laptop. Di folder tahun 2024, aku menemukan foto seorang bayi laki-laki yang baru lahir. Matanya sangat mirip dengan mata Farrell. Ada foto Farrell sedang mengazankan bayi itu di telinganya. Air mataku jatuh tanpa bisa dibendung lagi. Menetes mengenai keyboard laptop yang masih terasa hangat karena suhu mesinnya. Rasa sakitnya begitu nyata, seolah-olah ada tangan tak kasat mata yang meremas jantungku hingga hancur berkeping-keping. Setiap memori indah yang kami lalui selama 3 tahun terakhir ini mendadak terputar kembali di kepalaku. Namun kali ini, dengan filter kegelapan. Saat dia bilang lembur, ternyata dia ada di sana. Saat dia bilang sinyal susah di lokasi proyek, ternyata dia sedang bercengkrama dengan keluarga barunya. Aku merasa seperti orang paling bodoh di dunia ini. Aku menjaga kesetiaanku dengan segenap jiwa, menjaga kehormatannya di depan orang lain. Sementara dia membangun istana lain, di atas puing-puing kejujuran yang ia hancurkan sendiri. Aku ingin menjerit, ingin membangunkan dia, dan menanyakan apa maksud semua ini. Tapi tenggorokanku terasa terkunci. Aku merasa jiwaku keluar dari raga, memperhatikan diriku sendiri yang sedang hancur di depan sebuah laptop di tengah malam yang sunyi. Pikiranku mulai melayang pada setiap detail kecil yang selama ini aku abaikan. Parfum asing yang terkadang tercium di kemejanya, panggilan telepon yang selalu ia terima di balkon, atau alasan-alasan klise tentang anggaran kantor yang mulai tidak masuk akal. Tanpa sadar, aku menutup laptop itu dengan pelan agar tidak menimbulkan suara. Aku harus tenang. Meskipun seluruh sel dalam tubuhku berteriak ingin meledak, aku tidak boleh gegabah. Jika dia sudah menyembunyikan ini selama 3 tahun dengan begitu rapi, maka dia adalah pemain yang sangat hebat. Dan untuk menghadapi pemain hebat, aku tidak bisa hanya mengandalkan kemarahan. Aku bangkit berdiri dengan kaki yang terasa lemas, seperti tak bertulang. Aku berjalan menuju dapur, meneguk air putih dingin untuk mendinginkan kepalaku yang terasa seperti terbakar. Di kegelapan dapur, aku berdiri menyandar pada meja konter, menatap kosong ke arah ruang tamu, di mana suamiku pengkhianat itu masih tertidur dengan damai. Malam ini, statusku sebagai istri bahagia telah mati, dan yang tersisa hanyalah seorang wanita yang baru saja menyadari bahwa selama ini dia hidup dalam sebuah panggung sandiwara yang disutradarai oleh pria yang paling dia cintai. Namun, ini hanyalah awal. Aku perlu tahu siapa wanita itu, di mana mereka tinggal, dan bagaimana bisa Farrell melakukan ini semua tanpa terdeteksi oleh siapapun di keluarga kami. Aku melirik ponselku yang tergeletak di meja makan. Satu ide muncul di kepalaku. Jika foto-foto itu ada di laptop, pasti ada jejak lain yang lebih dalam. Dan mungkin orang-orang di sekitarku sebenarnya tahu, namun memilih untuk diam dan membiarkanku hidup dalam kebohongan yang manis ini. Aku harus mulai merangkai kepingan puzzle yang hilang ini. Sebelum aku memutuskan, apakah aku akan menghancurkan sandiwaranya sekarang, atau membiarkannya masuk ke dalam jebakan yang akan aku buat sendiri. Karena satu hal yang pasti, Farrell telah meremehkanku. Dia pikir aku adalah istri penurut yang tidak akan pernah mencari tahu. Dia lupa bahwa seorang wanita yang dikhianati bisa menjadi lebih berbahaya daripada musuh manapun. Besok, aku tidak akan lagi menjadi Widi yang lemah. Besok, pencarianku akan dimulai. Farrell mengerang pelan. Tubuhnya bergeser sedikit di sofa, membuat laptop yang tadi berada di pangkuannya nyaris merosot. Aku membeku di tempat, menahan napas siolohala. Detak jantungku yang keras bisa terdengar olehnya. Namun, setelah beberapa detik yang terasa seperti selamanya, dia hanya membetulkan posisi tidurnya dan kembali mendengkur halus.
Dia sama sekali tidak tahu bahwa dunianya yang selama ini dia simpan rapat-rapat baru saja retak di tanganku. Aku segera melangkah masuk ke kamar dengan kaki gemetar. Di bawah selimut, aku meringkuk, tapi mataku menolak untuk terpejam. Bayangan foto-foto itu terus menari-nari di pelupuk mataku. Kebaya putih itu, senyum Farel yang begitu lepas itu. Dan yang paling menyakitkan adalah bayi laki-laki itu. Setiap kali aku memejamkan mata, aku melihat bayi itu. Wajahnya adalah cetakan sempurna dari Farel hidung mancungnya. Bentuk matanya, bahkan lekukan kecil di dagunya. Aku mulai memutar kembali memori 3 tahun terakhir. 3 tahun adalah waktu yang sangat lama untuk sebuah kebohongan yang konsisten. Bagaimana mungkin aku tidak menyadarinya? Aku mulai mengingat tahun 2022 saat Farel mendapatkan promosi jabatan. Dia bilang tanggung jawabnya bertambah, sehingga dia harus sering melakukan survei lapangan ke daerah Jawa Barat. Ini demi masa depan kita, sayang. Sabar ya. Kalau proyek ini gol, kita bisa beli rumah yang ada kolam renangnya, katanya saat itu, sambil mengecup keningku. Dulu, kalimat itu terdengar seperti janji manis seorang suami yang bekerja keras. Sekarang, kalimat itu terdengar seperti racun yang mematikan. Ternyata rumah dengan kolam renang itu memang benar ada, tapi bukan untukku. Itu untuk mereka. Aku mengingat setiap kali dia pulang dari dinas luar kota. Dia selalu membawa aleh-aleh kesukaanku, brownies kukus atau keripik tempe. Dia bersikap, siolialah. Dia sangat merindukanku. Apakah semua itu hanya cara untuk menutupi rasa bersalahnya? Atau dia memang sehebat itu dalam memerankan dua karakter sekaligus? Pagi harinya, aku terbangun dengan kepala yang berat. Aku mendengar suara di dapur. Itu suara denting sendok dan aroma kopi yang biasa kuhirup. Dengan segenap kekuatan yang tersisa, aku membasuh wajahku, mencoba menyembunyikan mata sembabku dengan sedikit riasan tipis. Aku harus terlihat normal. Aku harus menjadi Widi yang biasa, sampai aku punya cukup bukti untuk menghancurkannya di meja makan. Farel duduk dengan rapi, sudah mengenakan kemeja kerja berwarna biru muda. Dia tersenyum padaku. Senyum yang sama yang selama 7 tahun ini membuatku merasa aman. Pagi, sayang. Tadi malam, kayaknya aku ketiduran di sofa ya. Kamu yang pindahin laptop aku ke meja kerja? Tanyanya sambil menyesap kopinya. Darahku berdesir. Aku berusaha mengatur nada suaraku agar tetap stabil. Iya, Mas. Kasihan aku lihatnya. Kayaknya kamu capek banget. Memangnya proyek di Bandung itu lagi ribet-ribetnya ya? Farel terhenti sejenak. Cangkir kopinya tertahan di depan bibir. Hanya sepersekian detik, tapi aku menangkap ada kilatan aneh di matanya. Iya, biasalah. Kliennya banyak mau. Mungkin bulan depan aku harus siring-siring ke sana lagi buat pengawasan intensif. Oh, gitu. Sampai harus menginap beberapa hari lagi? Tanyaku sambil membelakangi dia. Pura-pura sibuk menyiapkan roti bakar. Sepertinya begitu. Kenapa, sayang? Kamu kesepian ya? Kalau aku tinggal, dia bangkit, mendekatiku, lalu melingkarkan lengannya di pinggangku. Dulu, pelukan ini adalah tempat favoritku di seluruh dunia. Sekarang, aku merasa seperti sedang dililit oleh seekor ular yang siap menyuntikkan bisa. Aku merasa mual. Tapi aku memaksakan diri untuk tidak memberontak. Aku butuh dia tetap tenang. Nggak apa-apa, Mas. Aku cuma pengen tahu aja jadwal kamu, biar aku bisa atur waktu. Kalau mau ikut kamu, sekali-kali ke Bandung. Kan seru kalau kita sekalian jalan-jalan, kataku dengan nada manja yang dibuat-buat. Tubuh Farel sedikit menegang. Dia melepaskan pelukannya dan kembali ke meja makan. Aduh, jangan sekarang deh, lokasinya lagi berdebu banget. Nggak nyaman buat kamu. Nanti, kalau proyeknya sudah rapi, baru aku ajak ya. Alasan klasik, lokasi proyek yang berdebu, padahal di foto itu
Aku melihat mereka sedang bersantai di sebuah kafe estetik di daerah Dago dengan udara yang sejuk dan bersih. Setelah Farel berangkat kerja, aku tidak langsung membersihkan rumah seperti biasanya. Aku duduk di meja kerjanya, menyalakan kembali laptop yang menjadi saksi bisu pengkhianatannya. Aku sudah menyiapkan sebuah flash disk. Dengan tangan yang masih sedikit gemetar, aku menyalin seluruh folder arsip kenangan masa depan itu. Aku tidak ingin kehilangan bukti jika sewaktu-waktu dia memutuskan untuk menghapusnya. Sambil menunggu proses penyalinan selesai, aku membuka ponselku. Aku mencari nama-nama rekan kerjanya di media sosial. Aku butuh tahu siapa yang selama ini membantunya menutupi kebohongan ini. Tidak mungkin dia bisa melakukannya sendirian. Pasti ada orang kantor yang tahu jika dia membawa istri lain di acara-acara tertentu di luar kota. Tiba-tiba, sebuah notifikasi muncul di layar laptop. Itu adalah sinkronisasi email masuk yang belum sempat tertutup. Sebuah email dari Sarah Amelia dengan subjek kebutuhan susu dan vitamin Arka. Jantungku serasa berhenti. Arka. Jadi nama bayi itu adalah Arka. Aku mengklik email tersebut dengan cepat. Mas Farel, jangan lupa ya, kirim uang bulanan untuk Arka hari ini. Susunya sudah mau habis. Dan jadwal vaksinnya besok pagi. Arka kangen papa. Semalam dia manggel-manggel terus sebelum tidur. Hati-hati di jalan ya mas. I love you. Air mataku menetes lagi, membasahi meja kerja yang penuh dengan berkas-berkas penting itu. I love you, katanya. Kalimat yang seharusnya hanya milikku. Aku merasa seperti pencuri di rumahku sendiri, mengintip kehidupan orang lain yang ternyata dibangun dengan merampas kebahagiaanku. Aku mencatat alamat email itu dan mencoba mencari nama Sarah Amelia di Instagram. Setelah beberapa kali mencoba berbagai kombinasi nama, aku menemukannya. Sebuah akun yang tidak dikunci. Foto profilnya adalah wanita yang sama di foto pernikahan itu. Aku menelusuri feed-nya. Foto-fotonya penuh dengan kebahagiaan. Foto mereka bertiga saat liburan ke kebun binatang. Foto perayaan ulang tahun pernikahan mereka yang kedua. Bahkan foto saat Farel membantunya memasak di dapur. Di captionnya, Sarah sering menuliskan, "Terima kasih imamku, yang selalu adil dan penuh kasih. Meskipun kita tidak selalu bersama setiap hari, tapi kualitas waktu yang kamu berikan lebih dari cukup adil." Kata itu benar-benar menghinaku. Di mana letak keadilannya ketika dia memberiku sisa-sisa waktu, sementara wanita ini mendapatkan kebahagiaan yang utuh? Di mana letak keadilannya saat dia membiarkanku merasa bersalah karena belum bisa memberikannya keturunan? Padahal dia sudah memiliki anak di tempat lain. Aku juga baru menyadari sesuatu. Sarah ini, tema Musa, wajahnya terasa familiar. Aku memperhatikan foto-foto lamanya. Lalu, aku teringat, 4 tahun lalu, Farel pernah memperkenalkanku pada seorang wanita melalui panggilan video. Dia bilang, itu adalah saudara sepupu jauhnya dari desa yang baru saja lulus kuliah dan sedang mencari kerja. Namanya Sarah. Kasihan, dia yatim piatu. Nanti, kalau aku ada rezeki lebih, aku mau bantu dia sedikit-sedikit ya, buat biaya hidupnya di kota, kata Farel saat itu. Dan aku, dengan bodohnya, merasa bangga memiliki suami yang begitu dermawan. Aku bahkan sempat mengirimkan beberapa baju bekasku yang masih bagus untuknya melalui Farel. Jadi, selama ini, wanita yang kubantu itu adalah wanita yang sedang bersiap sayap untuk merebut suamiku? Atau justru Farel yang sudah merencanakannya sejak awal? Rasa sakit ini mulai berubah menjadi amarah yang dingin. Aku tidak akan menangis lagi. Aku harus tahu sejauh mana sandiwara ini telah berjalan. Aku harus tahu siapa lagi yang terlibat. Dan yang terpenting, aku harus tahu di mana sebenarnya rumah kedua itu berada. Karena aku tidak akan hanya diam di sini menunggu dia pulang dengan kebohongan baru.
Aku melihat sebuah foto di akun Sarah. Dia sedang berdiri di depan sebuah gerbang perumahan yang bertuliskan Graha Osri Residence. Aku segera membuka peta di ponselku. Nama perumahan itu ada di pinggiran Bandung. Jaraknya hanya 3 jam dari Jakarta jika tidak macet. Oke, Feral. Kamu mau main peran suami sempurna? Mari kita lihat berapa lama kamu bisa bertahan. Bisikku pada diri sendiri. Aku mengambil kunci mobil. Aku tidak akan menunggu sampai dia pergi dinas bulan depan. Aku akan pergi ke sana sekarang juga. Namun, saat aku hendak keluar rumah, ponselku berbunyi. Sebuah pesan WhatsApp dari nomor yang tidak kukenal masuk ke ponselku. Isinya hanya satu kalimat yang membuat bulu kuduku berdiri. Jangan pergi ke sana sendirian. Widih. Kamu belum siap melihat apa yang sebenarnya terjadi di rumah itu. Pesan itu membuat tanganku yang sudah memegang gagang pintu mendadak kaku. Aku menatap layar ponselku dengan jantung yang berdegup kencang. Nomor asing tanpa foto profil. Siapa yang tahu bahwa aku sedang merencanakan keberangkatan ke Bandung? Apakah ada yang mengawasiku? Ataukah selama ini aku hidup dalam lingkungan yang semuanya penuh dengan mata-mata Feral? Aku mencoba membalas pesan itu. Siapa kamu? Bagaimana kamu tahu namaku? Namun, hanya ada centang satu. Nomor itu tiba-tiba tidak aktif. Aku berdiri terpaku di balik pintu rumah yang selama ini kupikir adalah zona nyamanku. Tiba-tiba, rumah ini terasa asing. Setiap sudutnya, dari vas bunga yang kami beli bersama, hingga bingkai foto pernikahan kami yang terpampang besar di ruang tamu, terasa seperti ejekan yang menertawakan kebodohanku. Aku mengurungkan niat untuk langsung berangkat. Orang misterius itu, benar aku tidak boleh gegabah. Jika aku datang ke sana dengan emosi yang meledek-ledik tanpa strategi, Feral bisa dengan mudah memutarbalikkan fakta, atau bahkan menyembunyikan Sarah dan anaknya. Sebelum aku sempat mengumpulkan bukti yang sah secara hukum, aku harus menjadi lebih cerdik dari mereka. Hari itu, aku memutuskan untuk melakukan sesuatu yang tidak pernah aku lakukan selama 7 tahun pernikahan kami. Memeriksa laporan mutasi rekening bersama yang jarang aku sentuh. Karena aku memiliki penghasilan sendiri dari bisnis catering rumahan. Aku membuka laptop lagi, masuk ke layanan perbankan digital. Mataku menyipit saat melihat aliran dana yang keluar setiap bulannya. Ada transfer rutin dengan jumlah yang cukup besar, hampir separuh dari gaji pokok Ferelka. Sebuah rekening atas nama Yayasan Bina Sejahtera. Nama yang sangat religius dan sosial, bukan? Namun, saat aku melacak lebih dalam melalui pencarian internet, yayasan itu ternyata tidak terdaftar secara resmi. Itu hanya nama samaran. Pola ini sudah berjalan selama 3 tahun, tepat sejak folder foto pernikahan itu dimulai. Jadi ini alasan kamu bilang bonus tahunan kantor sedang dipotong karena pandemi. Bisikku lirih pada layar monitor. Ternyata uang itu lari ke yayasan pribadimu di Bandung. Rasa mual itu kembali muncul. Bukan karena aku kekurangan uang, tapi karena pengkhianatan finansial ini dilakukan secara sistematis. Dia membiarkan aku berhemat, membatalkan rencana liburan ke luar negeri yang sangat aku inginkan, dengan alasan sedang menabung untuk masa tua. Padahal, dia sedang membiayai cicilan rumah dan gaya hidup mewah wanita lain. Siang itu, aku menghubungi sahabat baikku, Maya. Dia adalah seorang pengacara perceraian yang sudah sering menangani kasus-kasus pelik. Kami bertemu di sebuah kafe kecil yang tersembunyi, jauh dari jangkauan Tumenmen, kantor Feral. Widih, kamu pucat banget. Ada apa? Tanya Maya langsung saat melihatku duduk di depannya. Tanpa banyak bicara, aku menyodorkan flash disk dan menunjukkan beberapa foto dari ponselku yang sempat aku potret dari laptop Feral. Maya terdiam. Sebagai pengacara, dia biasanya sangat objektif. Tapi kali ini aku melihat rahangnya mengeras. 3 tahun, Wit, dan dia punya anak. Maya menggelengkan kepala. Feral benar-benar punya nyali. Dia tahu nggak
Kalau kamu sudah tahu, belum. Dan aku mau tetap seperti itu, sampai aku punya semua bukti untuk membuat dia tidak bisa berkutik. Mei, aku nggak mau cuma cerai. Aku mau dia merasakan kehilangan yang sama seperti yang aku rasakan. Jawabku dengan suara yang dingin. Bahkan aku sendiri terkejut dengan nada suaraku yang tanpa emosi. Maya mengangguk paham. Dengarkan, aku. Kamu butuh bukti fisik di lokasi. Tapi pesan misterius yang kamu terima itu peringatan. Bisa jadi itu dari orang dalam yang merasa kasihan padamu. Atau malah jebakan agar kamu terlihat seperti istri yang gila karena melabrak tanpa persiapan. Jangan ke sana siang hari. Pergilah saat dia memang jadwalnya ada di sana. Dan pastikan kamu punya saksi atau bukti video yang tidak bisa dibantah. Aku akan ke sana akhir pekan ini. Mei, dia bilang ada rapat koordinasi proyek di Bandung hari Sabtu nanti. Oke? Tapi kamu harus hati-hati. Aku akan bantu lacak nomor rekening yayasan itu. Dan satu lagi. Wait, soal Sarah. Kamu bilang dia sepupu jauhnya? Aku mengangguk. Itu yang dia bilang padaku 4 tahun lalu. Maya mengernyitkan dahi. Aku punya akses ke data kependudukan untuk urusan kantor. Berikan aku nama lengkapnya. Kita lihat apakah mereka benar-benar punya hubungan darah. Karena kalau tidak, ini adalah penipuan yang berlapis-lapis. Sore itu, aku pulang ke rumah sebelum Farrell tiba. Aku memasak makan malam favoritnya ayam bakar madu. Aku ingin melihat sejauh mana dia bisa berbohong di depan wajahku sambil memakan masakan yang dibuat oleh istri yang sedang dia hianati. Saat Farrell pulang, dia tampak ceria. Dia bahkan membawakanku sebuket bunga mawar merah buat istriku yang paling cantik karena sudah sabar menunggu suaminya yang sibuk ini, katanya sambil mengecup pipiku. Aku tersenyum, senyum yang paling palsu yang pernah aku buat sepanjang hidupku. Terima kasih, Mas. Kebetulan aku masak enak malam ini. Di meja makan, kami berbincang seperti biasa. Dia bercerita tentang kemacetan Jakarta, tentang bosnya yang menyebalkan, dan tentang betapa dia merindukan masa-masa kami hanya berdua saja di awal pernikahan, Mas. Panggilku pelan saat dia sedang lahap mengunyah. Ya sayang, gimana kabar Sarah, sepupu kamu yang dulu pernah kamu ceritain itu? Yang kamu bilang kamu bantu biaya hidupnya? Farrell tersedak. Dia segera meraih gelas air putih dan meminumnya hingga tandas. Gerakannya tergesa-gesa, matanya tidak berani menatapku secara langsung. Oh, Sarah, kenapa tiba-tiba tanya dia? Nggak apa-apa, tadi aku lagi beresin lemari. Terus lihat baju yang dulu mau aku kasih ke dia, tapi nggak jadi. Dia masih di desa atau sudah di Jakarta? Farrell berdehem, mencoba menenangkan diri. Dia sudah nikah, ikut suaminya ke Kalimantan. Jadi kayaknya dia sudah nggak butuh bantuan kita lagi. Aku juga sudah lama nggak kontak dia. Kebohongan itu meluncur begitu mulus dari mulutnya. Dia bilang Sarah di Kalimantan. Padahal tadi pagi aku melihat foto Sarah sedang makan cilok di depan gedung sate, Bandung, yang diunggah 2 hari lalu. Dia bilang sudah tidak kontak. Padahal email susu Arka itu masuk tadi pagi. Oh, syukur deh kalau sudah ada yang jagain, kataku sambil tersenyum lebar. Aku ikut senang. Malam itu, saat Farrell mandi, aku dengan cepat mengambil ponselnya yang tergeletak di nakas. Dia selalu mengganti password-nya setiap bulan, tapi aku sempat mengintip saat dia membukanya tadi di meja makan. 070.717, tanggal pernikahan kami. Dia menggunakan tanggal pernikahan kami sebagai kunci untuk menyembunyikan perselingkuhannya. Benar-benar ironi yang menjijikkan. Aku membuka aplikasi WhatsApp-nya, tidak ada nama Sarah di daftar percakapan teratas. Aku mencari di kontak dengan inisial S. Tidak ada. Lalu aku mencoba mencari kata kunci Bandung di kolom pencarian. Hasilnya muncul sebuah kontak dengan nama Pak Bambang Mandor.
Isi percakapannya bukan soal semen atau bata. Pak Bambang mandor, Pak, Ibu Sarah titip pesan. Arka badannya agak panas. Kalau bisa, Bapak pulang lebih awal Sabtu ini. Feral? Iya, kabari terus ya. Saya usahakan. Jumat malam, sudah sampai di rumah Bandung. Tolong jangan sampai dia telat minum obat. Rumah, Bandung. Dia menyebutnya sebagai rumah. Seolah rumah yang kami tempati di Jakarta hanyalah sekadar penginapan sementara. Tiba-tiba, suara pintu kamar mandi terbuka. Aku dengan cepat meletakkan kembali ponsel itu di posisi semula. Dan berpura-pura sedang membaca buku. Feral keluar dengan handuk melilit pinggangnya. Tampak segar dan tanpa beban. Lagi baca apa sayang? Tanyanya sambil mengeringkan rambut. Buku tentang bagaimana menghadapi pengkhianatan dalam bisnis, Mas. Menarik sekali, jawabku tanpa menoleh. Wah, tumben. Ya sudah, istirahat yuk. Besok aku harus berangkat pagi-pagi sekali. Aku mematikan lampu di sisi tempat tidurku. Dalam kegelapan, aku menatap punggung suamiku yang membelakangiku. Aku menyadari satu hal. Pengkhianatan ini bukan hanya soal nafsu atau wanita lain. Ini adalah sebuah kehidupan yang dia bangun dengan sangat sadar di atas penderitaanku. Tiba-tiba, ponselku yang berada di bawah bantal bergetar pelan. Sebuah pesan baru dari nomor misterius yang sama muncul. Besok jam 9 pagi, datanglah ke alamat ini. Jalan Melati, nomor 45, Bandung. Jangan lewatkan pesta kecil mereka. Ini kesempatan terakhirmu untuk melihat kebenaran sebelum semuanya dihapus. Aku mengerutkan kening. Besok hari Jumat. Feral bilang dia baru akan ke Bandung hari Sabtu untuk urusan kantor. Jadi, dia berbohong lagi soal harinya dan pesta kecil apa yang mereka rayakan. Aku melihat ke arah Feral yang sudah mulai bernapas teratur. Dia sedang bermimpi tentang kebahagiaannya di sana, sementara aku sedang merencanakan kehancurannya di sini. Namun, ada satu hal yang mengganjal di hatiku. Alamat Jalan Melati, nomor 45. Itu adalah alamat yang sama dengan yang tertera di sertifikat tanah yang pernah aku temukan di laci kantor ayahku setahun lalu. Ayahku selalu bilang itu adalah aset keluarga untuk investasiku. Apakah mungkin ayahku juga tahu soal ini? Pagi itu, udara Jakarta terasa lebih mencekik dari biasanya. Aku melihat Feral bersiap dengan sangat rapi. Ia mengenakan kemeja batik yang biasanya hanya ia pakai untuk pertemuan klien penting. Ia mencium keningku lama. Sebuah rutinitas yang kini terasa seperti kecupan yuda sebuah pengkhianatan yang dibungkus dengan kasih sayang palsu. Mas berangkat ya sayang. Doakan urusan proyek di Bandung lancar. Mungkin aku nggak sempat kasih kabar sampai sore karena medannya agak susah sinyal, ucapnya sambil membawa tas kerjanya. Aku mengangguk, tersenyum semanis mungkin. Hati-hati Mas. Semoga semua pekerjaan kamu selesai dengan baik hari ini. Begitu mobilnya keluar dari pagar, aku segera masuk ke kamar dan mengganti pakaianku dengan setelan yang tidak mencolok. Topi hitam dan kacamata besar menjadi pelindung wajahku. Aku tidak menggunakan mobil pribadiku. Aku memesan taksi daring menuju ke sebuah tempat penyewaan mobil yang cukup jauh dari lingkungan rumahku. Aku butuh anonimitas. Aku butuh menjadi bayangan yang tidak terdeteksi. Sepanjang perjalanan menuju Bandung, pikiranku berkecamuk. Alamat Jalan Melati, nomor 45 terus berputar di kepalaku. Jika benar itu adalah tanah milik ayahku, bagaimana bisa Feral membangun rumah di sana tanpa sepengetahuanku? Ayahku adalah seorang pensiunan pejabat bank yang sangat teliti. Beliau sangat menyayangi Feral seperti anak kandungnya sendiri, karena aku adalah anak tunggal. Nggak mungkin papa terlibat. Bisikku pada diri sendiri, mencoba mengusir prasangka buruk. Namun, luka pengkhianatan Feral telah membuatku meragukan semua orang di sekitarku. Tepat pukul 9 pagi,
Aku tiba di pinggiran Bandung. Udara mulai mendingin, tapi telapak tanganku berkeringat dingin. Aku mengarahkan mobil sewaan itu menuju area perumahan yang asri dan tenang. Jalan Melati bukan berada di komplek perumahan padat, melainkan deretan rame-rama besar dengan halaman luas yang dipenuhi pohon-pohon rindang. Aku memarkirkan mobil sekitar 3 rumah dari alamat yang dituju. Dari balik kaca mobil yang gelap, aku bisa melihat sebuah rumah bergaya minimalis modern dengan cat warna krem sama persis dengan foto yang kulihat di laptop Feral. Namun, ada yang berbeda hari ini. Di depan pagar rumah itu, terpasang beberapa balon biru dan putih, serta sebuah spanduk kecil bertuliskan, "Selamat ulang tahun kedua, Arka Cahaya Putra." Duniaku serasa runtuh lagi. Hari ini adalah ulang tahun anaknya. Dan Feral memilih membohongiku tentang rapat proyek hanya untuk merayakan hari kelahiran anak yang ia miliki dari wanita lain. Arka Cahaya Putra, nama belakangnya menggunakan nama ayah Feral. Sebuah pengakuan garis keturunan yang sah di mata mereka, namun ilegal di mata hukum dan hatiku. Tak lama kemudian, sebuah mobil yang sangat aku kenali berhenti tepat di depan gerbang. Mobil Feral, ia turun dengan wajah berseri-seri, membawa sebuah kotak mainan besar yang dibungkus kertas kado cerah. Dari dalam rumah, seorang wanita berlari kecil menyambutnya, Sarah. Dia tidak tampak seperti saudara sepupu yang malang yang pernah digambarkan Feral. Dia terlihat cantik, segar, dan sangat berkelas dengan dress berwarna pastel. Ia memeluk Feral dengan mesra di depan umum. Sebuah pemandangan yang membuat perutku mual. Feral membalas pelukan itu dengan penuh kerinduan, lalu mencium bibirnya sesuatu yang seharusnya hanya menjadi hakku. Kemudian, seorang pengasuh keluar, membawa seorang balita laki-laki yang sudah bisa berjalan tertatih. Feral langsung berlutut, merentangkan tangan, dan menggendong anak itu tinggi-tinggi ke udara. Suara tawa mereka terdengar sampai ke mobilku. Tawa kebahagiaan sebuah keluarga utuh. Sementara aku di sini, sendirian di dalam mobil sewaan, merasa seperti sampah yang dibuang ke tepi jalan. Air mataku tidak jatuh kali ini. Amarah yang membara telah mengeringkan air mataku. Aku mengeluarkan ponsel, merekam setiap detik adegan itu. Video itu akan menjadi peluru yang mematikan. Aku melihat tamu-tamu mulai berdatangan. Kebanyakan adalah ibu-ibu muda dan beberapa pria yang tampak sebaya dengan Feral. Yang membuat jantungku nyaris berhenti berdetak adalah saat sebuah mobil mewah berwarna hitam metalik berhenti di sana. Seorang pria tua turun dari mobil itu, dibantu oleh sopirnya. Jantungku serasa dicabut dari tempatnya. "Papa," suaraku bergetar, nyaris tidak terdengar. Pria itu adalah papaku, ayah kandungku, ayah yang selalu mengatakan bahwa dia sangat kecewa karena aku belum bisa memberinya cucu. Ayah yang selalu menasehatiku untuk menjadi istri yang berbakti pada Feral. Aku melihat papaku berjalan, mendekati Feral dan Sarah. Bukannya marah, papaku justru tersenyum lebar. Ia mengelus kepala Arka, lalu memberikan sebuah amplop coklat tebal kepada Sarah. Mereka semua tampak sangat akrab, sangat harmonis. Seolah-olah mereka adalah satu kesatuan keluarga yang sah. "Tega kamu!" Tangisku pecah seketika. Tega kalian semua. Jadi ini alasannya? Ini alasan kenapa Feral begitu tenang. Karena dia mendapat restu dari orang tuaku sendiri. Apakah mereka menganggapku mandul sehingga mereka merasa perlu mencari penerus dari wanita lain? Pikiran-pikiran gelap mulai menguasai otakku. Aku merasa dikhianati oleh dua pria paling penting dalam hidupku secara bersamaan. Aku ingin keluar dari mobil, berteriak, dan menghancurkan pesta itu. Aku ingin menampar Sarah, memaki Feral, dan menuntut penjelasan dari papaku. Namun, kakiku terasa seperti terpaku ke lantai mobil. Kekuatan yang tadi aku kumpulkan mendadak menguap. Digantikan oleh rasa lemas yang luar biasa, aku kembali melihat ke arah pesta. Mereka sedang berkumpul di taman depan,
bersiap untuk meniup lilin. Farel memegang tangan Arka, Sarah berdiri di sisi lain, dan papaku berdiri di belakang mereka sambil bertepuk tangan. Di mata dunia, mereka adalah gambaran keluarga bahagia. Di mataku, mereka adalah sekumpulan iblis yang sedang menari di atas bangkai perasaanku. Tiba-tiba, ponselku bergetar lagi. Pesan dari nomor misterius itu masuk. Jangan hancurkan pestanya sekarang. Widih, masuklah ke dalam rumah setelah tamu-tamu pulang. Ada sesuatu di kamar kerja Farel di lantai atas yang akan menjelaskan kenapa ayahmu berada di sana. Kuncinya ada di bawah pot bunga matahari di samping gerbang belakang. Aku menatap layar ponselku dengan nanar. Siapapun orang ini, dia tahu segalanya. Dia seperti sutradara yang sedang menuntunku di tengah labirin kegilaan ini. Aku memutuskan untuk menunggu. Aku akan menunggu sampai pesta ini usai. Sampai kegelapan malam memberikan keberanian padaku untuk mencari tahu kebenaran yang lebih dalam. Aku memperhatikan papaku pamit lebih awal, sekitar pukul 2 siang. Setelah dia pergi, para tamu perlahan mulai membubarkan diri. Farel dan Sarah masuk ke dalam rumah. Kemungkinan besar untuk menidurkan anak itu atau sekadar beristirahat. Inilah saatnya. Aku memutar mobil, mencari jalan tikus menuju ke bagian belakang rumah tersebut. Seperti yang dikatakan pesan itu, ada sebuah gerbang kecil di balik rimbunnya tanaman hias. Aku turun dari mobil, berjalan dengan sangat hati-hati agar tidak menimbulkan suara di atas kerikil. Aku menemukan pot bunga matahari itu. Di bawahnya, sebuah kunci kuno berwarna perak tergeletak. Tanganku gemetar saat memasukkan kunci itu ke lubang pintu belakang. Klik, klik, pintu terbuka. Aku melangkah masuk ke dalam rumah yang asing, namun terasa akrab ini. Bau pengharum ruangan vanila yang sangat disukai Farel memenuhi ruangan. Aku melewati dapur yang bersih, lalu menaiki tangga kayu menuju lantai 2. Suasana sangat sunyi, hanya terdengar suara sayup-sayup televisi dari arah kamar utama di bawah. Aku menemukan sebuah ruangan yang pintunya tertutup rapat. Ini pasti kamar kerjanya. Aku membukanya perlahan. Di dalam, terdapat meja kerja yang rapi. Sangat mirip dengan setting di rumah kami di Jakarta. Namun, pandanganku tertuju pada sebuah brankas kecil yang pintunya sedikit terbuka. Seolah-olah seseorang sengaja meninggalkannya begitu agar aku bisa melihat isinya di dalam brankas itu. Tidak ada emas atau uang tunai dalam jumlah besar. Hanya ada satu map plastik transparan. Aku membukanya, dan isinya membuat lututku benar-benar menyentuh lantai. Bukan hanya foto pernikahan atau akta kelahiran Arka. Di sana ada sebuah surat perjanjian yang ditandatangani oleh papaku dan Farel. Sebuah surat yang isinya adalah penyerahan seluruh aset perusahaan papaku kepada Farel dengan syarat Farel harus memiliki keturunan laki-laki untuk meneruskan nama keluarga, tak peduli dari rahim mana anak itu lahir. Dan di bawah surat itu ada sebuah dokumen medis, dokumen medisku, dokumen yang menyatakan bahwa aku sebenarnya subur. Namun ada catatan tambahan di sana dengan tulisan tangan Farel, berikan hasil laboratorium palsu kepada Widih. Biarkan dia percaya bahwa dia yang bermasalah agar dia tidak punya alasan untuk menolak kehadiranku yang jarang di rumah. Duniaku benar-benar gelap. Aku merasa udara di sekitarku habis. Ternyata selama ini aku bukan hanya dikhianati secara perasaan, tapi aku dikerjai secara medis dan mental oleh suamiku sendiri. Dengan dukungan penuh dari ayah kandungku. Tiba-tiba, aku mendengar suara langkah kaki menaiki tangga. Suara tawa kecil Farel dan Sarah yang sepertinya sedang menuju ke arah ruangan ini. Jantungku berhenti berdetak. Aku terjebak. Langkah kaki itu semakin mendekat, beradu dengan suara tawa manja Sarah yang terdengar begitu akrab di telingaku. Panik menyergap.
Aku menoleh ke sekeliling ruangan kerja yang sempit ini. Tidak ada tempat bersembunyi, selain di balik tirai jendela besar yang menjuntai hingga ke lantai, atau di bawah meja kerja kayu yang berat. Dengan gerakan cepat yang didorong oleh insting bertahan hidup, aku menyelinap ke balik tirai, merapatkan tubuhku ke dinding dingin, sementara jantungku berdegup sangat kencang, hingga aku takut suaranya akan menembus kain. Pintu terbuka dengan suara decitan. "Halus, Mas. Sudah dibilang, jangan kerja dulu hari ini. Kan Arka lagi ulang tahun." Suara Sarah terdengar sangat dekat. Mungkin hanya berjarak 2 meter dari tempatku berdiri. "Cuma sebentar, sayang. Aku mau simpan dokumen yang tadi dikasih papa. Itu aset penting buat masa depan Arka," jawab Farrell. Suaranya terdengar begitu tenang, tanpa beban, seolah-olah dia tidak sedang menghancurkan hidup seseorang di kota lain. Aku bisa mendengar suara laci brankas, ditutup dan dikunci. Klik! Suara itu seperti palu yang memukul hatiku. Dia baru saja mengunci bukti kejahatan yang direstui oleh ayahku sendiri. "Papa tadi baik banget ya, Mas. Dia kasih Arka tabungan pendidikan yang besar banget. Ternyata benar kata kamu. Kalau kita sudah kasih dia cucu laki-laki, dia nggak akan peduli lagi sama Widi." Sarah terkekeh, sebuah tawa yang mengandung racun. "Widi itu cuma masa lalu yang tertunda, Sarah. Dia baik, tapi dia nggak bisa kasih apa yang papa mau. Aku bertahan sama dia, cuma karena secara hukum, dia masih pegang beberapa saham perusahaan atas nama ibunya. Kalau aku langsung ceraikan dia sekarang, posisi aku di kantor bisa goyang. Kita harus main cantik, sampai semua aset itu pindah ke tangan aku atau Arka." Mendengar kata-kata itu, aku harus menggigit bibir bawahku dengan keras, agar tidak menjerit. Rasa sakitnya melebihi rasa sakit saat aku dinyatakan keguguran dulu. Ternyata, aku hanya dianggap sebagai pemegang saham. Aku hanya sebuah alat untuk menjaga stabilitas kariernya. Selama 7 tahun aku mengabdi, mencuci pakaiannya, menyiapkan makannya, mendoakan setiap langkahnya. Dan ternyata, di matanya, aku hanyalah masa lalu yang tertunda. "Tapi kamu nggak merasa kasihan sama dia, Mas? Dia kan sampai sekarang masih minum vitamin kesuburan yang kamu kasih itu. Padahal isinya cuma vitamin biasa yang nggak bakal bikin dia hamil kalau kamu jarang nyentuh dia." Sarah berucap sambil tertawa lagi. "Kasihan? Buat apa? Dia bahagia dalam ketidaktahuannya. Itu lebih baik daripada dia tahu yang sebenarnya dan jadi gila. Sudahlah, jangan bahas dia di hari bahagia Arka. Ayo turun, kuenya belum dipotong semua kan?" Suara langkah kaki mereka menjauh, diikuti suara pintu yang tertutup kembali. Aku keluar dari balik tirai dengan tubuh yang lemas. Aku jatuh terduduk di atas karpet bulu yang mahal itu. Nafasku tersengal. Jadi, vitamin-vitamin yang selama ini dia paksa aku minum setiap pagi, dengan alasan demi kesehatan rahim kita, hanyalah sebuah sandiwara untuk membuatku tetap merasa menjadi pihak yang berusaha. Padahal dia sudah mematikan peluang itu. Aku menyadari satu hal, aku tidak sedang berhadapan dengan perselingkuhan biasa. Aku sedang dikepung oleh konspirasi keluarga yang sangat rapi. Ayahku, suamiku, dan wanita ini. Aku tidak bisa hanya diam. Aku harus keluar dari rumah ini sekarang. Tapi sebelum itu, aku meraih ponselku. Aku baru ingat bahwa aku sempat menyalakan fitur perekam suara sejak aku masuk ke ruangan ini. Aku mengeceknya. Dan syukurlah, semua percakapan menjijikan tadi terekam dengan sangat jelas. Aku turun dari lantai 2 dengan langkah yang lebih mantap. Meskipun mataku masih terasa panas, aku tidak keluar lewat pintu belakang lagi. Aku butuh melihat sesuatu yang lain. Aku berjalan menuju ruang tengah, yang kini sudah sepi karena tamu-tamu sudah pulang. Di sana, di atas meja pajangan, berderet foto-foto keluarga. Ada satu foto yang membuatku terpaku. Foto itu diambil di sebuah taman bunga. Di sana, ada Farrell, Sarah, Arka, dan ibuku. Ibuku yang sudah meninggal 2 tahun lalu. Di foto itu,
Ibuku tampak sedang menggendong bayi Arka yang masih merah. Di belakang foto itu, ada tulisan tangan ibuku, "Cucu pertamaku, rahasia kecil kita." Dadaku sesak. Jadi ibu juga tahu, sebelum dia meninggal, dia sudah tahu tentang pengkhianatan ini, dan dia memilih untuk merahasiakannya dariku. Rasa kesepian yang teramat dalam tiba-tiba menyergapku. Di dunia ini, ternyata tidak ada satu orang pun yang benar-benar berpihak padaku. Semua orang yang kusayangi telah menipuku demi seorang bayi laki-laki. Aku segera keluar dari rumah itu, melalui pintu belakang, kembali ke mobil sewaanku. Aku duduk di balik kemudi, mencengkeram setir dengan sangat kuat hingga buku-buku jariku memutih. Aku tidak menangis lagi. Air mata adalah untuk mereka yang sedih, sedangkan yang aku rasakan sekarang adalah amarah yang membeku menjadi sebuah rencana. Aku menyalakan mesin mobil dan perlahan meninggalkan kawasan Jalan Melati. Di tengah jalan, ponselku berbunyi. Pesan dari nomor misterius itu lagi. Sakit, bukan? Mengetahui bahwa seluruh duniamu adalah bohong. Sekarang kamu punya pilihannya. Menyerah dan pergi jauh, atau hancurkan mereka dengan cara yang tidak akan pernah mereka lupakan. Jika kamu memilih yang kedua, datanglah ke alamat ini besok malam jam ke-7. Ada seseorang yang ingin menemuimu. Alamat yang dikirimkan kali ini adalah sebuah gedung tua di kawasan pusat kota Bandung. Aku tidak tahu siapa pengirim pesan ini. Tapi sejauh ini, dia adalah satu-satunya teman yang memberiku kebenaran. Sesakit apapun itu. Malam itu, aku tidak pulang ke Jakarta. Aku menginap di sebuah hotel kecil yang tidak akan bisa dilacak oleh Feral melalui tagihan kartu kredit. Karena aku membayar tunai, aku menghabiskan malam dengan mendengarkan kembali rekaman suara di kamar kerja tadi. Setiap kata masa lalu yang tertunda yang diucapkan Feral, aku jadikan bahan bakar untuk membakar habis rasa cintaku yang tersisa. Aku mulai menyusun rencana. Aku masih memiliki akses ke rekening pribadi ibuku yang didepositokan atas namaku, yang selama ini tidak diketahui oleh Feral maupun ayahku. Jumlahnya sangat besar, cukup untuk membayar pengacara terbaik dan detektif swasta untuk menggali lebih dalam soal Asitazid yang sudah dipindahkan secara ilegal. Keesokan harinya, aku menghabiskan waktu dengan mengunjungi seorang notaris senior yang dulu adalah sahabat mendiang kakekku. Aku ingin memastikan status rumah di Jalan Melati itu. Widih, rumah itu memang terdaftar atas nama ayahmu. Tapi ada dokumen hibah yang ditandatangani 6 bulan lalu kepada seorang anak bernama Arka Cahaya Putra. Dengan Feral sebagai wali sahnya, jelas sang notaris dengan wajah prihatin. Tanpa persetujuan saya sebagai ahli waris lainnya, Pak? Tanyaku. Dalam hukum kita, jika ayahmu masih hidup dan sehat secara mental, dia berhak menghibahkan asetnya kepada siapapun. Tapi, ada satu celah. Aset itu berasal dari warisan kakekmu yang dalam wasiatnya disebutkan tidak boleh dipindah tangankan kepada orang di luar garis darah langsung tanpa persetujuan anak dan cucu. Dan kamu adalah cucu tunggal. Sebuah harapan kecil muncul. Aku bisa membatalkan hibah itu. Aku bisa mengambil kembali apa yang seharusnya menjadi milikku. Dan itu berarti aku bisa mengusir mereka dari rumah istana mereka. Pukul 7 malam, aku tiba di alamat yang diberikan oleh orang misterius itu. Itu adalah sebuah kafe tua yang sudah tutup. Namun lampunya masih menyala, rimang-rimang di bagian dalam. Aku mengetuk pintu kayu yang berat itu. Seorang wanita parubaya dengan pakaian rapi, namun wajah yang menyimpan banyak duka, membukakan pintu. Begitu melihatku, matanya berkaca-kaca. Widih, akhirnya kamu datang, ucapnya dengan suara bergetar. Aku mengernyitkan dahi. Siapa Anda? Apakah Anda yang mengirim pesen-pesen itu kepada saya? Wanita itu mengangguk. Dia mempersilakan aku masuk. Di meja kafe yang berdebu,
ada tumpukan dokumen dan foto-foto lama. Nama saya Lastri. Saya adalah asisten rumah tangga di rumah ayahmu selama 30 tahun. Saya yang merawat ibumu sampai napas terakhirnya. Dia terdiam sejenak, mengambil napas panjang. Ibumu tidak merahasiakan ini karena dia ingin mengkhianatimu, Widhi. Dia merahasiakannya karena dia diancam oleh ayahmu dan Feral. Mereka bilang, kalau ibumu bicara, mereka akan menjauhkanmu dari mereka dan membuatmu hidup sengsara. Aku menutup mulutku dengan tangan. Jadi, ibu ditekan, ibumu memberikan foto bayi itu padaku sebelum dia meninggal. Dia berpesan, berikan ini pada Widhi jika saatnya sudah tepat. Jika dia sudah cukup kuat untuk melawan. Dan saya rasa, sekaranglah saatnya. Tapi ada satu hal lagi yang harus kamu tahu, Widhi. Sarah, dia bukan sepupu jauh Feral. Dia adalah anak kandung dari simpanan ayahmu di masa lalu. Dia adalah adik tirimu. Duniaku seolah runtuh untuk kesekian kalinya. Namun kali ini, keruntuhannya membawa sisa-sisa kewarasan yang hampir habis. Aku menatap Bilastri dengan pandangan kosong. Kalimatnya barusan bukan sekadar informasi, tapi bom atom yang meluluh lantakkan silsilah keluargaku. Sarah, wanita yang merebut suamiku, adalah anak dari wanita lain yang pernah dicintai ayahku secara sembunyi-sembunyi. Adik tiri, bisikku. Suaraku terdengar seperti desis ular. Jadi, papa memberikan suamiku pada anaknya yang lain? Bagaimana mungkin seorang ayah bisa sejahat itu? Bilastri menggenggam tanganku yang dingin. Ayahmu, Pak Broto, selalu merasa bersalah karena telah menelantarkan Sarah dan ibunya selama puluhan tahun. Saat Sarah dewasa dan muncul kembali, ayahmu ingin menebus dosanya. Di saat yang sama, Feral tahu rahasia itu. Bukannya menjauh, Feral justru memanfaatkan situasi. Dia mendekati Sarah, dan ayahmu merasa itu adalah solusi terbaik. Menyatukan dua keluarga yang dia cintai dalam satu ikatan. Meskipun harus mengorbankan kamu, aku tertawa getir. Tawa yang terdengar sangat menyedihkan di dalam kafe kosong itu. Solusi terbaik. Dia menjadikanku tumbal agar dia bisa menebus dosa masa lalunya tanpa harus kehilangan reputasi sebagai pejabat bank yang terhormat. Dan Feral, dia benar-benar monster. Dia menikahi adik tiriku sendiri demi harta dan restu papa. Bilastri menyodorkan sebuah amplop coklat besar yang sudah kusam. Ini adalah surat nikah siri mereka. Dan yang lebih penting, ini adalah surat pernyataan pengakuan anak yang ditandatangani Pak Broto di atas materai. Ayahmu secara resmi mengakui Sarah sebagai anaknya setahun sebelum pernikahan siri itu terjadi. Selama ini, uang yang kamu pikir adalah proyek Feral. Sebenarnya adalah uang ayahmu yang dialirkan melalui Feral untuk mencuci harta tersebut agar tidak terdeteksi oleh audit internal kantor atau olehmu. Aku membuka dokumen itu satu persatu. Mataku terpaku pada tenggel-tenggel yang tertera. Semua itu dilakukan tepat saat aku sedang menjalani operasi kuretase setelah keguguranku. Di saat aku menangis karena kehilangan calon anak, mereka sedang merayakan pengakuan status Sarah sebagai anak sah di bawah tangan. Kenapa Bibi baru memberitahu saya sekarang? Tanyaku dengan nada menuntut. Karena Feral mengawasi rumah ayahmu dengan ketat. Widhi, saya dipecat 3 bulan lalu karena Feral curiga saya sering bicara denganmu lewat telepon. Saya harus menunggu sampai keadaan aman. Dan saat saya tahu mereka akan mengadakan pesta ulang tahun Arka, saya tahu itu adalah momen di mana pertahanan mereka paling lemah. Aku berdiri, membawa semua dokumen itu ke dalam pelukanku. Rasa sakit yang tadi kurasakan, kini telah bermutasi menjadi kekuatan yang dingin dan terhitung. Aku bukan lagi Widhi yang malang. Aku adalah Widhi yang memegang kartu mati mereka semua. Terima kasih. Terima kasih. Bibi tidak tahu betapa berartinya ini bagi saya. Ucapku tulus sebelum melangkah keluar menuju kegelapan malam Bandung.
Malam itu, aku tidak tidur. Aku duduk di meja kecil hotel, menyusun potongan puzzle ini. Jika Sarah adalah adik tiriku, maka secara hukum agama dan moral, pernikahan mereka adalah sebuah skandal besar. Meski secara biologis mereka tidak sedarah dengan Farrell. Namun, yang paling krusial adalah penggelapan aset perusahaan keluarga yang dilakukan ayahku. Dia menggunakan Farrell sebagai perpanjangan tangan untuk memindahkan dana ke Sarah. Pagi harinya, aku kembali ke Jakarta. Aku tidak langsung pulang ke rumah. Aku mendatangi kantor pusat bank tempat ayahku dulu menjabat, dan di mana ia masih memiliki pengaruh sebagai komisaris. Aku menemui Pak Gunawan, rival abadi ayahku, yang aku tahu sangat membenci ketidakjujuran. "Widi, tumben sekali kamu kesini. Ada apa dengan wajahmu? Kamu terlihat berbeda," sapa Pak Gunawan saat aku masuk ke ruangannya. "Saya ingin melaporkan sebuah tindak pencucian uang dan penyalahgunaan wewenang, Pak. Dan ini melibatkan mantan atasan Anda." "Ayah saya sendiri," jawabku, tegas sambil meletakkan tumpukan dokumen itu di mejanya. Pak Gunawan mengernyitkan dahi. Namun saat ia mulai membaca lembar demi lembar, wajahnya berubah pucat, lalu memerah padam. Ini, gila, Pak Broto melakukan ini. Dan suamimu terlibat sejauh ini? Saya ingin Pak Gunawan membantu saya memblokir seluruh akses rekening Yayasan Bina Sejahtera dan menarik kembali semua aset yang dialirkan secara ilegal ke rumah di Jalan Melati. Saya punya bukti rekaman pengakuan Farrell bahwa uang itu adalah hasil manipulasi proyek. Tapi Widi, ini akan menghancurkan nama ayahmu. Dia bisa dipenjara, Pak Gunawan mengingatkan. Dia sudah menghancurkan hidupku, Pak. Dia membiarkan suamiku meracuniku dengan vitamin palsu agar aku tidak punya anak. Dia tidak layak disebut ayah. Suaraku tidak bergetar sedikit pun. Setelah urusan dengan Pak Gunawan selesai, aku melangkah menuju kantor Farrell. Ini adalah jam makan siang. Aku tahu dia biasanya makan siang di restoran seberang kantor bersama Timante Monia untuk pamer betapa suksesnya dia. Aku menemukannya di sana. Dia sedang tertawa, dikelilingi oleh rekan kerjanya, menceritakan betapa suksesnya proyek di Bandung kemarin. Aku berjalan mendekat. Setiap langkahku terasa seperti dentuman lonceng kematian bagi karirnya. Wah, ceritanya seru sekali, Mas Farrell, ucapku lantang, membuat seluruh meja terdiam. Farrell menoleh, wajahnya seketika memucat saat melihatku berdiri di sana dengan tatapan tajam. "Widi, kamu kok di sini? Bukannya kamu di rumah?" "Rumah yang mana, Mas? Rumah kita di Jakarta atau rumah krem di Jalan Melati nomor 45. Suasana restoran mendadak hening. Teman-teman kantornya mulai berbisik. Farrell berdiri, mencoba menarik tanganku untuk keluar. "Widi, kamu bicara apa? Ayo kita bicara di mobil. Kamu sepertinya lagi nggak sehat." Aku menepis tangannya dengan kasar. "Jangan sentuh aku dengan tangan yang baru saja menggendong anak dari adik tiriku." "Aku tahu semuanya, Farrell. Aku tahu soal Sarah, aku tahu soal Arka, dan aku tahu soal vitamin palsu yang kamu berikan padaku selama bertahun-tahun." Farrell ternganga. "Widi, dengar dulu. Gak ada yang perlu didengar lagi. Seluruh rekaman percakapanmu dengan Sarah di kamar kerja kemarin sudah ada di tangan pengacaraku. Dan oh ya, Pak Gunawan sedang memproses laporan pencucian uangmu ke Dewan Direksi saat ini juga. Kamu bukan hanya akan kehilangan aku, Farrell. Kamu akan kehilangan pekerjaanmu, rumah mewahmu di Bandung, dan harga dirimu." Aku melemparkan cincin pernikahanku ke dalam gelas minumannya. Cemplung, suara logam beradu dengan kaca itu terdengar sangat memuaskan. "Nikmati sisa hari-harimu sebagai orang merdeka, Mas. Karena besok, surat cerai dan surat panggilan polisi akan sampai di mejamu." Aku berbalik dan berjalan keluar dengan kepala tegak. Namun, saat aku baru saja sampai di depan pintu restoran, sebuah tangan kekar mencengkeram bahuku. Itu adalah
Ayahku, wajahnya merah padam, nafasnya memburu. Kamu, anak durhaka, apa yang kamu lakukan pada suamimu dan perusahaan? Teriaknya di depan orang banyak. Aku menatap mata pria yang selama ini kupuja sebagai pahlawan itu. Aku hanya melakukan apa yang papa ajarkan padaku, Pa. Menjaga aset keluarga dari orang-orang yang tidak berhak. Dan sayangnya, orang-orang itu adalah papa dan Feral. Kamu tidak tahu apa-apa, Widi. Sarah itu adikmu. Dia juga berhak bahagia. Dia berhak bahagia. Tapi tidak dengan mencuri kebahagiaanku. Papa lebih memilih anak simpanan papa daripada anak sah yang sudah berbakti selama 30 tahun. Fine. Kalau begitu, mari kita lihat siapa yang akan tetap berdiri saat badai ini usai. Ayahku hendak menamparku, namun aku menangkap tangannya. Kekuatanku muncul dari rasa sakit yang sudah mencapai puncaknya. Jangan pernah sentuh aku lagi. Mulai detik ini, aku tidak punya ayah. Aku meninggalkan mereka berdua yang terpaku di sana, disaksikan oleh puluhan pasang mata yang kini tahu borok di balik keluarga sempurna itu. Namun, ini barulah permulaan dari momen pembuktian yang sesungguhnya. Aku tahu mereka tidak akan tinggal diam. Feral dan ayahku adalah orang-orang yang licik. Mereka pasti punya rencana cadangan untuk membungkamku. Benar saja, sore itu saat aku sampai di rumah, aku menemukan seluruh barang hargaku sudah dikeluarkan ke teras. Pintu rumah dikunci, dan ada 2 orang pria berbadan besar berjaga di depan pagar. Maaf Bu Widi, perintah Pak Feral. Ibu tidak boleh masuk lagi ke rumah ini. Rumah ini sudah diagunkan atas nama perusahaan, ucap salah satu penjaga. Aku tersenyum tipis. Mereka pikir ini akan membuatku menyerah. Mereka lupa bahwa rumah ini berdiri di atas tanah atas nama ibuku, dan aku punya kunci cadangan yang jauh lebih kuat dari sekadar kunci pintu. Aku mengeluarkan ponselku dan menghubungi seseorang yang selama ini diam-diam mengamati dari kejauhan. Halo, ini waktunya eksekusi rencana B. Aku ingin mereka semua berkumpul di rumah Bandung besok malam. Aku akan memberikan mereka pertunjukan yang tidak akan pernah mereka lupakan. Malam itu, Jakarta terasa begitu dingin, tetapi api di dalam dadaku justru semakin berkobar. Aku berdiri di depan gerbang rumahku sendiri, menatap tumpukan koperku yang tergeletak di teras seperti barang rongsokan. Feral benar-benar mengibarkan bendera perang. Dia pikir dengan mengusirku dari rumah ini, dia bisa mematahkan semangatku. Dia lupa bahwa rumah hanyalah sekadar bangunan. Sementara kekuatanku ada pada kebenaran yang kini ku genggam erat. Aku tidak menangis. Aku justru mengambil ponsel dan memotret kondisi rumahku. Foto ini akan menjadi bukti tambahan tentang bagaimana seorang suami memperlakukan istri sahnya. Aku kemudian melangkah menuju mobil sewaanku dan melaju menuju sebuah hotel mewah di pusat kota. Di sana, aku sudah berjanji untuk bertemu dengan tim balas dendamku di sebuah suite pribadi. Maya sahabat, sekaligus pengacaraku sudah menunggu bersama 2 orang pria berpakaian rapi yang ternyata adalah auditor forensik dan seorang detektif swasta. Di atas meja, berserakan dokumen-dokumen yang jauh lebih detail daripada yang kulihat sebelumnya. Widi, kamu benar-benar dalam bahaya. Kalau terus sendirian, Maya membuka percakapan dengan nada khawatir. Detektifku baru saja menemukan fakta bahwa Feral sedang berusaha menjual beberapa aset di Bandung secara di bawah tangan. Dia tahu kamu sudah mulai bergerak, jadi dia berusaha mencairkan harta itu sebanyak mungkin untuk kemudian melarikan diri bersama Sarah ke luar negeri. Aku duduk, menyesap kopi hitam tanpa gula yang terasa pahit, sepahit kenyataan hidupku. Dia tidak akan sempat melarikan diri, Mei. Aku ingin momen pembuktian ini terjadi di depan mata semua orang yang mereka tipu. Besok malam, mereka akan mengadakan syukuran ulang tahun Arka yang kedua bersama kalaga-kalaga bisnis papa yang lain di rumah Bandung. Itu adalah panggung yang mereka siapkan untuk merayakan kemenangan mereka
atas aset-aset barunya. Dan di sanalah aku akan datang sebagai tamu tak diundang. Kamu yakin itu akan sangat kontras, Wit? Lokasi itu adalah zona nyaman mereka. Tempat mereka merasa sebagai raja dan ratu? Tanya Maya. Justru karena itu, Mei, aku ingin menghancurkan mereka di tempat yang paling mereka banggakan. Di depan orang-orang yang selama ini menganggap Farrell adalah menantu teladan dan papa adalah pria terhormat. Keesokan harinya, persiapan dilakukan dengan sangat rapi. Aku mengenakan gaun berwarna merah menyala. Sangat kontras dengan pribadiku yang biasanya lebih suka warna-warna pastel yang lembut. Merah adalah simbol keberanian. Simbol darah yang mereka peras dariku selama 7 tahun ini. Aku merias wajahku dengan tegas, menutupi sisa kelelahan di mataku. Perjalanan menuju Bandung kali ini terasa sangat berbeda. Jika beberapa hari lalu aku pergi dengan hati yang hancur dan penuh tanya, kini aku pergi dengan kepastian. Aku tidak lagi mengendarai mobil sewaan murah. Aku menyewa sebuah sedan hitam mewah dengan sopir, lengkap dengan pengawalan dari firma hukum Maya. Malam itu, rumah di Jalan Melati, nomor 45, tampak gemerlap. Lampu-lampu hias melilit pohon-pohon besar di halamannya. Suara musik jazz terdengar sayap-sayap dari kejauhan. Mobil-mobil mewah berderet di sepanjang jalan. Ini bukan lagi sekadar pesta ulang tahun anak. Ini adalah pesta pamer kekuasaan. Aku turun dari mobil tepat di depan pintu masuk. Beberapa tamu menoleh, terkesima dengan penampilanku yang sangat mencolok. Penjaga di depan pintu sempat ragu untuk mengizinkanku masuk karena aku tidak membawa undangan fisik. Bilang pada Pak Farrell, istrinya datang untuk memberikan kado paling istimewa bagi anaknya. Ucapku dingin, dengan tatapan yang membuat penjaga itu menciut. Aku melangkah masuk ke dalam area taman belakang yang telah disulap menjadi ruang pesta terbuka yang sangat elegan. Di sana, di atas panggung kecil, Farrell sedang berdiri memegang mikrofon, merangkul pinggang Sarah dengan mesra. Di samping mereka, papaku berdiri dengan bangga, menggendong Arka yang mengenakan setelan jas kecil. Terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu sekalian. Hari ini bukan hanya soal ulang tahun putra saya, Arka, tetapi juga awal dari kerjasama baru antara perusahaan kami dengan beberapa mitra di sini. Kehadiran Arka benar-benar membawa berkah bagi keluarga kami, ucap Farrell dengan suara baritonnya yang mantap. Para tamu bertepuk tangan. Di saat itulah, aku mulai berjalan melewati kerumunan tamu. Suara sepatuku yang beradu dengan lantai marmer terdengar seperti detak jam yang menghitung mundur kehancuran mereka. Satu persatu, tamu mulai menyadari kehadiranku. Bisik-bisik mulai terdengar. Bukan hanya berkah, Mas Farrell, tapi juga hasil dari sebuah pengkhianatan yang sangat rapi, bukan? Suaraku menggema, memotong pidato Farrell. Farrell membeku. Wajahnya yang tadinya cerah seketika berubah menjadi pucat pasi. Mikrofon di tangannya nyaris terjatuh. Sarah yang berada di sampingnya langsung mencengkeram lengan Farrell. Matanya membelalak ketakutan. Papaku yang sedang menggendong Arka tampak tersentak hebat. Wajahnya memerah karena amarah dan malu. Widi, apa yang kamu lakukan di sini? Geram papaku, mencoba mendekatiku dengan nada mengancam. Jangan buat malu keluarga di depan tamu-tamu. Keluarga yang mana? Pa, keluarga yang papa bangun dari perselingkuhan masa lalu? Atau keluarga yang dibangun suamiku dengan adik tiriku sendiri? Teriakku. Cukup keras untuk didengar oleh seluruh tamu yang hadir. Suasana pesta mendadak sunyi senyap. Beberapa rekan bisnis papa tampak saling berpandangan dengan wajah bingung dan tidak percaya. Widi, kamu gila. Kamu pasti sedang depresi karena tidak bisa punya anak, teriak Sarah. Mencoba membela diri dengan menyerang titik lemahku. Keluar dari sini sekarang. Aku tertawa. Sebuah tawa yang terdengar sangat meremehkan. Tidak bisa punya anak atau sengaja dibuat tidak bisa punya anak, teman-teman sekalian. Perkenalkan, ini adalah suamiku, Farrell.
Dia memberikan vitamin palsu kepada istrinya selama bertahan-tahan agar istrinya tetap merasa bersalah. Sementara dia menghamili wanita yang ternyata adalah adik tiri saya sendiri. Aku memberi kode pada Maya yang berdiri di dekat pintu masuk. Maya membawa sebuah proyektor yang sudah disiapkan. Tanpa bisa dicegah oleh penjaga yang sudah diamankan oleh pengawal hukum kami. Layar besar di belakang panggung yang tadinya menampilkan foto-foto bahagia Arka tiba-tiba berganti. Layar itu menampilkan scan dokumen hasil laboratorium asliku yang menyatakan aku subur. Diikuti dengan catatan tangan Feral yang memerintahkan pemalsuan hasil tersebut. Kemudian, layar berganti menampilkan rekaman suara percakapan Feral dan Sarah di kamar kerja tempo hari, di mana Feral menyebutku sebagai masa lalu yang tertunda dan hanya seorang pemegang saham. Seluruh tamu terperangah. Beberapa ibu-ibu menutupi mulut mereka dengan tangan, terkejut mendengar kekejaman yang ada di depan mata mereka. Dan untuk papa, aku menatap tajam ke arah ayahku yang kini tubuhnya mulai gemetar. Terima kasih sudah mengajarkanku tentang kesetiaan. Ternyata selama ini papa mencuci uang perusahaan melalui menantu papa sendiri untuk membiayai anak haram papa, Pak Gunawan, dan pihak kepolisian sudah memiliki seluruh bukti aliran dana dari rekening yayasan fiktif itu. Di saat yang bersamaan, beberapa pria berseragam batik yang ternyata adalah petugas kepolisian dan auditor dari otoritas jasa keuangan masuk ke area pesta. Pak Broto dan saudara Feral, kami membawa surat perintah penggeledahan dan panggilan atas dugaan penggelapan dana dan pencucian uang, ucap salah satu petugas dengan tegas. Dunia mereka yang megah runtuh dalam hitungan menit. Feral mencoba berlari menuju pintu samping, namun pengawal hukumku sudah mencegatnya. Sarah mulai menangis histeris, menjerit-jerit bahwa dia tidak tahu apa-apa. Sementara Arka yang ketakutan mulai menangis kencang di pelukan. Papaku yang kini lemas dan terduduk di kursi. Aku berdiri di tengah kerumunan itu, di lokasi yang sangat kontras dengan penderitaanku selama ini. Di rumah mewah ini, di depan semua orang yang mereka banggakan, aku menunjukkan siapa sebenarnya monster yang bersembunyi di balik topeng kesantunan. Kalian pikir kalian bisa menghapusku dari sejarah kalian? Bisikku. Tepat di depan wajah Feral yang kini sedang diborgol. Aku bukan lagi Widi yang lemah. Aku adalah akhir dari semua kebohongan kalian. Namun, di tengah kekacauan itu, aku melihat Sarah menatapku dengan tatapan yang sangat aneh. Dia berhenti menangis, dan meskipun dia sedang dipegangi oleh petugas, dia tersenyum sinis ke arahku. Kamu pikir kamu sudah menang, Widi? Kamu pikir semua ini hanya tentang harta dan anak? Bisiknya dengan nada yang sangat rendah saat aku melewatinya. Kamu belum melihat apa yang ada di dalam brankas ibumu yang sebenarnya. Rahasia yang bahkan papa pun tidak berani menyentuhnya. Kata-kata Sarah yang berbisik tajam di tengah kericuhan itu, seperti duri yang menusuk kembali ke dalam lukaku yang belum kering. Di tengah riuh rendah suara tamu yang bergunjing dan suara tegas polisi yang membacakan hak Feral, aku terpaku. Brankas? Ibuku? Ibuku sudah meninggal 2 tahun lalu. Dan setahuku, satu-satunya brankas yang ia miliki adalah yang berada di kamar utama rumah kami di Jakarta, yang isinya sudah lama kosong setelah biaya pengobatannya yang membengkak. Namun, Sarah tidak terlihat seperti orang yang sedang menggertak. Di balik borgol yang kini melingkar di tangannya karena ia juga terlibat dalam pemalsuan, dokumen aset matanya memancarkan kegilaan sekaligus kemenangan yang ganjil. Bawa mereka pergi, perintah salah satu petugas kepolisian. Aku melihat Feral diseret keluar dengan kepala tertunduk. Sementara papaku hanya bisa terduduk lesu dengan tangan menutupi wajahnya. Pria yang dulunya sangat berwibawa itu kini terlihat begitu rapuh dan kecil. Arka, anak kecil yang tidak berdosa itu, segera diambil alih oleh kerabat jauh yang juga hadir di sana, menangis histeris karena suasana yang mencekam. Setelah kerumunan,
mulai membubarkan diri dan garis. Polisi dipasang di beberapa sudut rumah Bandung itu. Aku berdiri di tengah taman yang kini berantakan. Balon-balon ulang tahun yang tadi terlihat ceria, kini meletus satu persatu di bawah kaki petugas yang berlalu lalang. Maya mendekatiku, menyentuh bahuku dengan lembut. Widi, ini sudah selesai. Kamu sudah membuktikan semuanya. Kita harus balik ke Jakarta untuk memproses gugatan cerai dan laporan pidana lebih lanjut, ujar Maya. Belum, Mai. Belum selesai, jawabku tanpa menoleh. Sarah mengatakan sesuatu tentang brankas ibu. Ada sesuatu yang masih mereka sembunyikan dariku. Mungkin dia cuma ingin mengacaukan pikiranmu. Wit, dia sudah kalah. Dia ingin kamu tetap merasa tidak tenang. Aku menggeleng. Tidak, Me. Ekspresi wajahnya tadi, itu bukan ekspresi orang yang kalah. Aku harus kembali ke rumah Jakarta. Sekarang juga. Malam itu juga, dengan kawalan 2 orang tim keamanan Maya, aku kembali meluncur, menembus kegelapan tol Cipularang menuju Jakarta. Sepanjang perjalanan, ingatanku melayang pada hari-hari terakhir ibuku. Beliau sangat pendiam, sering menatapku dengan tatapan sedih yang mendalam, seolah ingin mengatakan sesuatu, namun lidahnya keluh. Dulu, aku mengira itu karena penyakit kankernya, tapi sekarang aku sadar, ada beban rahasia yang ia bawa sampai ke liang lahat. Tiba di rumah Jakarta, pukul 3 dini hari. Aku tidak memedulikan rasa lelah. Dengan kunci duplikat yang baru saja kudapatkan dari tukang kunci langganan. Setelah Feral mengusirku, aku masuk ke dalam rumah yang terasa seperti kuburan itu. Aku langsung menuju kamar ibu, yang selama ini aku biarkan tetap rapi. Sebagai bentuk penghormatanku, aku mencari di balik lemari pakaian besar miliknya. Di sana, di sudut lantai yang tertutup karpet tebal, ada sebuah ubin yang terasa sedikit goyang. Aku mencongkelnya dengan pisau dapur. Dan benar saja, ada sebuah brankas kecil tipe tertanam yang tidak pernah aku ketahui keberadaannya. Tanganku gemetar. Kombinasi angkanya apa? Aku mencoba tanggal lahirku salah. Aku mencoba tanggal pernikahan ibu dan papa salah. Lalu, aku teringat pada kalung yang selalu ibu pakai sampai hari kematiannya. Di liontinnya ada angka kecil yang terukir. 1204. Aku mencobanya. Klik, pintu brankas terbuka. Di dalamnya bukan berisi tumpukan uang atau perhiasan emas. Hanya ada sebuah buku harian berwarna biru kusam dan sebuah amplop besar berisi hasil tes DNA yang sudah menguning. Aku membuka amplop itu terlebih dahulu dengan napas yang tertahan. Begitu aku membaca baris pertama, jantungku seolah berhenti berdetak. Hasil tes DNA itu bukan milik Arka, bukan juga milik Sarah. Itu adalah hasil tes DNA antara diriku dan papa. Probabilitas hubungan darah 0%. Aku bukan anak kandung papaku. Aku tersungkur di lantai dingin kamar ibu. Air mata yang kukira sudah habis, kini tumpah kembali dalam gelombang yang lebih besar. Jadi, selama ini, papaku tahu. Itulah sebabnya dia begitu tega mengorbankanku demi Sarah dan Feral, karena di matanya, aku bukanlah darah dagingnya sendiri. Aku membuka buku harian ibu dengan tangan yang gemetar hebat. Tulisan tangan ibu yang rapi menyambutku di halaman pertama. Widi, anakku tercinta. Maafkan ibu. Ibu harus menyimpan rahasia ini karena ibu terlalu takut kehilanganmu. Kamu lahir dari sebuah kesalahan di masa muda ibu. Jauh sebelum ibu mengenal Pak Broto. Saat Pak Broto menikahiku, dia tahu kamu bukan anaknya. Dia setuju untuk membesarkanmu sebagai syarat agar ibu mau menikah dengannya dan membantunya naik jabatan menggunakan koneksi keluarga kakekmu. Aku terisak membaca setiap baris yang penuh dengan penyesalan, tapi Pak Broto tidak pernah benar-benar memaafkan ibu. Dia menyimpan dendam itu selama 30 tahun. Dan saat dia tahu Sarah adalah anak kandungnya dari wanita yang benar-benar dia cintai,
dia mulai merencanakan segalanya. Dia ingin mengembalikan semua aset kakekmu yang seharusnya jatuh ke tanganmu kepada Sarah. Farrell tahu tentang ini. Farrell mendekatiku sebelum aku meninggal. Dia mengancam akan membongkar identitasmu dan membuatmu malu jika aku tidak menandatangani surat-surat itu. Ibu melakukannya untuk melindungimu, Widi, agar kamu tetap memiliki nama baik sebagai anak sah seorang pejabat. Jadi, semua ini adalah konspirasi yang jauh lebih busuk. Farrell tidak hanya selingkuh. Dia memeras ibuku yang sedang sekarat dan papaku pria yang selama ini kupanggil. Papa menganggapku sebagai beban hutang budi yang harus dibayar dengan kehancuran hidupku. Tiba-tiba, lampu kamar menyala. Aku tersentak dan berbalik. Di ambang pintu, berdiri Farrell. Dia tidak sedang dalam borgol. Dia tampak berantakan. Bajunya kusut, namun matanya memancarkan amarah yang dingin. "Bagaimana kamu bisa ada di sini?" tanyaku dengan suara serak. "Aku punya pengacara hebat, Widi. Surat panggilan polisi itu butuh waktu untuk diproses. Dan aku bebas dengan jaminan dalam hitungan jam karena kurangnya bukti langsung soal pencucian uang yang kamu tuduhkan," ucap Farrell sambil melangkah masuk ke kamar. "Tapi aku nggak menyangka kamu bakal menemukan brankas itu secepat ini. Kamu memeras ibu." Aku menunjuknya dengan buku harian itu. "Kamu pria paling menjijikkan yang pernah aku kenal." Farrell tertawa sinis. "Menjijikkan? Menjijik, aku hanya mencoba bertahan hidup di tengah keluarga kalian yang penuh kebohongan. Ibumu penipu, ayahmu pendendam, dan kamu hanya seorang wanita bodoh yang hidup dalam hayalan. Sekarang berikan buku itu padaku. Itu adalah satu-satunya bukti yang bisa merusak posisiku dalam gugatan harta gono gini nanti." "Nggak akan pernah," teriakku sambil mendekap buku itu ke dadaku. Farrell mendekat. Wajahnya berubah menjadi sangat gelap. "Jangan paksa aku berbuat kasar, Widi. Kamu sendirian di rumah ini sekarang. Tidak ada Maya, tidak ada polisi. Berikan bukunya, atau kamu tidak akan pernah keluar dari kamar ini hidup-hidup." Dia menerjang ke arahku. Aku menghindar, mencoba berlari menuju pintu, namun dia lebih cepat. Dia mencengkeram lenganku dan membantingku ke arah tempat tidur. Buku harian itu terlepas dari tanganku. Saat Farrell hendak mengambil buku itu, sebuah suara berat terdengar dari arah pintu. "Lepaskan dia, Farrell." Kami berdua menoleh. Di sana berdiri papaku atau pria yang selama ini kupanggil papa. Dia memegang sebuah tongkat jalan. Wajahnya terlihat sangat lelah, namun matanya menatap Farrell dengan kebencian yang sama besarnya dengan kebencianku. "Papa, apa yang papa lakukan di sini?" tanya Farrell dengan gugup. "Aku mungkin bukan ayah kandung Widi," ucap Pak Broto dengan suara bergetar. "Tapi aku melihatnya tumbuh selama 30 tahun. Dan melihatmu memperlakukannya seperti ini mengingatkanku betapa kotornya rencana kita. Aku sudah menyerahkan diri ke polisi tadi malam, Farrell, dan aku memberikan semua bukti tentang bagaimana kamu memeras mendiang istriku." Farrell terdiam, wajahnya pucat pasi. "Tapi papa, Sarah, Arka, Sarah akan tetap menjadi anakku. Tapi aku tidak akan membiarkan dia dibesarkan oleh monster sepertimu." "Polisi ada di luar, Farrell. Kali ini jaminanmu tidak akan cukup." Lampu biru merah polisi mulai terpantul di jendela kamar. Farrell jatuh terduduk di lantai, menyadari bahwa pelariannya benar-benar berakhir. Aku merangkak menuju buku harian ibu, mengambilnya kembali. Pak Broto berjalan mendekatiku. Dia ingin menyentuh tanganku, tapi aku menariknya menjauh. Meskipun dia menyelamatkanku malam ini, luka dari pengkhianatannya selama bertahan-tahan tidak akan pernah sembuh hanya dengan satu tindakan heroik di akhir cerita. "Widi, maafkan papa," bisiknya dengan air mata mengalir. Aku menatapnya dengan mata yang perih. "Jangan panggil aku anakmu lagi, Pak Broto, karena mulai hari ini
aku tidak memiliki siapa-siapa. Dan mungkin itulah awal dari kebebasanku yang sesungguhnya. Aku melangkah keluar dari rumah itu, melewati Farel yang sedang diborgol kembali, melewati Pak Broto yang menangis di dalam kamar ibuku. Aku berjalan menuju fajar yang mulai menyingsing di ufuk timur Jakarta. Rahasia terbesar sudah terkuak. Dan meskipun aku kehilangan identitas masa laluku, aku baru saja menemukan harga diriku kembali. Pesan dari Sarah itu, seperti kilat yang menyambar di tengah badai yang mulai mereda. Aku menatap layar ponselku dengan napas yang memburu. Arka bukan anak Farel, gumamku, tak percaya. Jika Arka bukan anak Farel, lalu siapa? Dan kenapa Sarah memberitahuku sekarang? Apakah ini upaya terakhirnya untuk menghancurkan kewarasan Farel? Atau dia hanya ingin menarikku kembali ke dalam labirin kebohongannya? Aku segera menghubungi saudara jauh yang membawa Arka semalam. Aku meminta mereka memeriksa saku jaket kecil yang dipakai Arka saat pesta. Benar saja. Beberapa saat kemudian, mereka mengirimkan foto sebuah lembaran kertas yang dilipat rapi. Itu adalah hasil tes DNA privat. Hasilnya menunjukkan bahwa probabilitas Farel sebagai ayah biologis Arka adalah 0%. Namun, ada nama lain yang tertera sebagai pembanding di sana. Nama rekan bisnis papa yang paling berpengaruh. Seorang pria yang selama ini menjadi donatur utama proyek-proyek Farel. Aku tertawa kencang di dalam mobil. Sebuah tawa yang penuh dengan ironi yang menyakitkan. Farel, pria yang rela mengkhianatiku, meracuniku dengan vitamin palsu, dan memeras ibuku demi mendapatkan penerus laki-laki. Ternyata hanyalah seorang pria yang sedang membesarkan anak orang lain. Dia dikhianati oleh Sarah, wanita yang dia puja-puji sebagai pelabuhan terakhirnya. Mei, balik lagi ke kantor polisi, kataku pada Maya yang baru saja hendak menyalakan mesin. Ada apa lagi, Wit? Kamu sudah dapat semuanya, bukan? Tanya Maya bingung. Aku punya kado terakhir untuk Farel sebelum dia masuk ke sel. Aku ingin melihat wajahnya saat dia sadar bahwa semua kejahatannya tidak membuahkan apa-apa kecuali kehinaan. Sesampainya di kantor polisi, aku meminta izin untuk bertemu Farel di ruang interogasi sebentar saja sebelum dia dipindahkan ke tahanan Polda. Farel duduk di sana, terlihat hancur dan layu. Saat melihatku masuk, matanya menunjukkan kebencian yang mendalam. Mau apa lagi kamu? Mau pamer kemenangan? Sinis Farel. Aku duduk di depannya, tenang dan anggun. Aku menggeser ponselku yang menampilkan foto hasil tes DNA Arka ke arahnya. Aku hanya ingin memberikan kepastian padamu, Mas. Kamu bilang Arka adalah masa depanmu? Kamu bilang dia adalah alasan kamu meninggalkanku karena aku mandul? Farel menatap layar itu. Awalnya dia bingung, namun perlahan matanya membelalak. Tangannya yang terborgol mulai gemetar hebat saat membaca nama pria yang menjadi ayah kandung Arka atasannya sendiri di kantor. Nggak mungkin. Sarah nggak mungkin melakukan ini padaku. Ini pasti editanmu, Widi. Kamu sengaja mau bikin aku gila. Teria. Farel histeris. Dia mencoba meraih ponselku, tapi petugas segera menahannya. Sarah itu adik tiriku, Mas. Dia memiliki darah yang sama dengan papa. Licik dan manipulatif. Dia tidak mencintaimu. Dia hanya memanfaatkanmu untuk mendapatkan legalitas bagi anaknya agar dia bisa mendapatkan harta kakekku. Ucapku dengan suara rendah namun tajam. Kamu pikir kamu pemain yang hebat? Ternyata kamu hanyalah bidak catur yang dibuang setelah tidak lagi berguna. Farel mulai menangis, meraung-raung. Sarah, teganya kamu. Aku sudah mengorbankan segalanya buat kamu. Widi, tolong aku, Wid. Aku dijebak. Aku berdiri, menatapnya dengan rasa jijik yang sudah mencapai puncaknya. Jangan sebut namaku lagi, kamu yang menghancurkan dirimu sendiri. Farel, selamat menikmati masa depanmu di balik jeruji, tanpa istri,
tanpa anak, dan tanpa sepeser pun harta. Aku melangkah keluar dari ruangan itu dengan perasaan puas yang belum pernah kurasakan sebelumnya. Di lobi, aku melihat Sarah sedang digiring oleh petugas menuju ruangan lain. Dia menatapku, dan kali ini tidak ada senyum sinis. Hanya ada tatapan kosong seorang wanita yang tahu bahwa rencananya untuk menjadi ratu di istana hasil curian telah berakhir tragis. Konsekuensi bagi mereka datang bertubi-tubi. Dalam hitungan minggu, berita tentang skandal pejabat bank dan menantu penipu menjadi tajuk utama di berbagai media daring. Karir Farrell hancur total. Dia dipecat secara tidak hormat dan seluruh asetnya disita untuk mengganti kerugian perusahaan. Pak Broto, meski sempat mencoba membela diri, akhirnya divonis bersalah atas pencucian uang dan penyalahgunaan wewenang. Sarah pun tak luput dari jerat hukum atas keterlibatannya dalam pemalsuan dokumen hibah. Namun, hukuman yang paling berat bagi mereka bukanlah penjara, melainkan kehancuran rencana jahat mereka sendiri. Sarah dan Farrell kini saling serang di dalam sel melalui pengacara masing-masing. Cinta yang mereka agong-gengkan berubah menjadi racun yang saling membunuh. Aku kembali ke rumah Bandung di Jalan Melati, bukan untuk tinggal, melainkan untuk mengosongkannya. Aku memenangkan gugatan pembatalan hibah karena terbukti ada unsur pemerasan dan penipuan. Rumah itu sekarang resmi menjadi milikku sepenuhnya. Aku memutuskan untuk menjual rumah itu dan seluruh isinya. Aku tidak ingin ada satupun benda yang mengingatkanku pada pengkhianatan mereka. Saat aku berdiri di ruang tengah rumah itu, untuk terakhir kalinya, aku melihat foto Arka yang tertinggal di lantai. Aku mengambilnya. Anak itu tidak berdosa. Dia hanyalah korban dari ambisi orang-orang dewasa yang gila harta. Aku memutuskan untuk menyisihkan sebagian hasil penjualan rumah ini ke sebuah rekening perwalian atas nama Arka, yang hanya bisa ia cairkan saat ia dewasa nanti. Dengan syarat, dia tidak boleh tinggal bersama orang tua biologisnya yang toksik. "Sudah siap, Wit?" tanya Maya yang menungguku di ambang pintu. "Siap, Mei. Mari kita tutup buku ini untuk selamanya." Aku mengunci pintu rumah itu dan menyerahkan kuncinya kepada agen properti. Saat aku berjalan menuju mobil, aku merasa beban seberat gunung yang selama ini menghimpit pundakku telah terangkat. Aku tidak lagi merasa seperti Widi yang dikhianati. Aku adalah Widi yang lahir kembali dari abu kehancuran. Rencana jahat mereka telah hancur berkeping-keping. Farrell kehilangan segalanya. Sarah kehilangan mimpinya. Dan Pak Broto kehilangan kehormatannya. Dan aku menemukan kebenaran yang pahit. Namun kebenaran itulah yang akhirnya membebaskanku. Kini, hanya tinggal satu langkah lagi untuk benar-benar menutup perjalanan panjang yang menguras air mata ini.